4 calon ajudan Prabowo pengganti Mayor Teddy, Kopassus, penerbang tempur, Komandan KRI, Sekpri Kapolri. Telah beredar baik di media massa maupun media sosial 3 nama perwira TNI calon ajudan Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa hari kebelakang. Mereka adalah Kolonel If Wahyo Yuniartoto dari TNI AD, Kolonel PNB Anton Palaguna dari TNI AU, dan Letkol P. Romi HB Putra dari TNI AL. Sementara itu, dari kepolisian mencuat nama Kombes Pol Ahri Sonta Nasution. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudayana juga telah mengkonfirmasi hal tersebut. Dia mengungkapkan bahwa Wahyo memang mengikuti seleksi sebagai calon ajudan Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan proses seleksi tersebut saat ini masih berlangsung dan TNI AD juga masih menunggu hasilnya dari Sekretariat Militer Presiden, Setmilpres. Jadi betul, yang bersangkutan ikut seleksi sebagai calon ajudan presiden, kata Wahyu kepada wartawan pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Wahyu mengatakan, sementara ini dari TNI AD baru mengusulkan nama Wahyo untuk mengikuti seleksi tersebut. TNI AD, kata dia, menyiapkan perwira terbaik yang dimilikinya. Yang penting kita sebagai Angkatan Darat diminta menyiapkan perwira terbaik yang kita miliki. Tentu kita siapkan, kita kirimkan. Nanti diseleksi berapa lama, seleksinya bagaimana, tentu itu Setmilpres yang tahu. Ungkapnya saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Ya, nanti akan disampaikan kepada kita siapa yang lolos, siapa yang memenuhi syarat, sambung dia. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, Marsikal M. Tony Harjono juga mengatakan sejauh ini nama Antonlah yang diusulkan TNI AU untuk mengikuti seleksi menjadi calon ajudan Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi, ungkapnya, saat ini belum ada surat resmi dari Setmilpres terkait siapa yang kemudian menjadi ajudan Prabowo nantinya. Ada beberapa nama kandidat, saya lupa ada 6 kalau enggak salah. Iya, ada 6. Kan juga ada calon ajudan Wapres. Nah, yang terpilih Kolonel Anton. Yang Wapres belum. Kalau yang sudah terkonfirmasi, tapi kan belum ada surat resminya itu Kolonel Anton, ujar Tony. Anton sendiri, kata Tony, adalah muridnya. Anton, lanjut dia, adalah perwira TNI AU dari Korps Penerbang Tempur yang menerbangkan pesawat Sukhoi dan F-16. Penerbang Sukhoi, F-16 juga. Siswa saya yang mengajar dia, ungkapnya. TNI AL juga telah mengkonfirmasi kepada wartawan terkait keikutsertaan Letkol Laut P. Romi HB Putra dalam proses seleksi calon ajudan presiden. Romi tercatat telah memiliki pengalaman ditugaskan sebagai komandan di beberapa kapal perang Republik Indonesia, KRI. Romi tercatat baru menyerahkan jabatannya sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin 366 kepada Letkol Laut P. Agung Maulana di lapangan apel Satuan Kapal Eskorta, Satkor. Koarmada 2 Ujung, Surabaya pada Senin, tanggal 23 September tahun 2024, bulan lalu. Tercatat juga, pada tanggal 1 Januari tahun 2020 Romi mengemban amanah sebagai Komandan KRI Wiratno 379. Romi juga tercatat sebelumnya pernah menjabat sebagai Komandan KRI SURA 802 saat berpangkat Mayor Laut P. Diketahui, dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nokor 12 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan keajudanan Presiden, Wakil Presiden dan istri, suami Presiden, Wakil Presiden, terdapat beberapa ketentuan terkait pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan ajudan-ajudan Presiden, Wakil Presiden. Pemberhentian dalam jabatan ajudan-ajudan Presiden, Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan Presiden atas usul Panglima TNI, Kapolri. Kedua, pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan ajudan istri, suami Presiden, Wakil Presiden dan Asisten Ajudan Presiden, Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan Menteri Sekretaris Negara atas usul Panglima TNI, Kapolri. Ketiga,
Masa bakti ajudan dan asisten ajudan presiden, wakil presiden dan ajudan istri, suami presiden, wakil presiden paling lama 1 periode masa jabatan presiden, wakil presiden. Soal jabatan Mayor Teddy yang jadi polemik, Mahfud MD irit bicara. Pengangkatan Mayor, IF, Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet, Seskap, dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menimbulkan polemik beberapa hari terakhir. Sejumlah pihak memandang hal tersebut tidak melanggar aturan karena secara struktur, jabatan yang diemban Teddy di Kabinet Merah Putih berbeda dengan pemerintahan yang sebelumnya. Jabatan Sekretaris Kabinet dalam Kabinet Merah Putih berada di bawah struktur Menteri Sekretaris Negara seperti halnya Sekretaris Militer Presiden sehingga Teddy tak perlu keluar dari kedinasan TNI. Namun di pihak yang lain, pengangkatan Teddy dinilai melanggar Undang-Undang TNI. Satu di antara alasannya karena posisi Sekretaris Kabinet maupun Kementerian Sekretaris Negara tidak termasuk ke dalam jabatan sipil yang bisa ditempati militer aktif sebagaimana diatur di Pasal 47 Ayat 2 UU TNI. Jabatan dimaksud yaitu jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Sejen Resiu, SAR, Nasional, Narkotik Nasional, dan Mahkamah Agung. Ditanya terkait polemik adanya militer aktif yang menempati jabatan Sekretaris Kabinet, mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD enggan berkomentar banyak. Namun ia mengakui penempatan prajurit TNI aktif di sejumlah jabatan sipil diatur dalam undang-undang. Ia pun terkesan tidak mengetahui bila jabatan Sekretaris Kabinet boleh ditempati prajurit TNI aktif. Hal itu disampaikannya usai menghadiri acara di Kementerian Pertahanan RI pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Oh, ya mungkin baru pertama ya? Nggak tahu, nanti kan ada. Itu biarkan bekerja dulu. Menurut saya pemerintah ini, saya kira Pak Prabowo mampu menangani ini dengan baik, ujar Mahfud. 1. Saudara Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Mayor Teddy Indrawijaya tampak tegang saat dilantik menjadi Sekretaris Kabinet. Diketahui, Mayor Teddy resmi dilantik menjadi Sekretaris Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Pelantikan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pengambilan sumpah jabatan Wakil Menteri. Wajah tegang Mayor Teddy pun tampak jelas selama pelantikan berlangsung. Beberapa kali kamera merekam wajah Mayor Teddy yang berada di barisan paling depan. Sejumlah tugas berat bakal dijalani Mayor Teddy yang menjadi kewajibannya sebagai Sekretaris Kabinet. Sekretariat Kabinet memiliki visi yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sekretariat Kabinet melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan memberikan dukungan manajemen Kabinet yang berkualitas. Salah satu yang krusial adalah pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan. Penandatanganan berita acara. 1. Saudara Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet.